Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anggrek semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan teman-teman. Nah teman-teman, hari ini saya tuh mau menanam ini ya, anggrek dendrobium yang saya panen dari media pot ya. Kemudian saya cacah-cacah seperti ini untuk 2 pohon ya, yang diambil yang bagusnya tentunya, yang mulusnya untuk ditanam ya. Kalau ini udah terlalu gemuk ya, kalau ditanam di papan pakis seperti ini kayaknya kekecilan ya papan pakisnya. Nah walaupun ini papan pakis ukuran 15 ke 23 cm ya teman-teman. Tuh kayaknya kebesaran ya anggreknya. Jadi ini saya akan tanam di pot saja teman-teman. Nah ini sudah saya siapin seperti ini. Ada media arang dan juga sabut kelapa. Nah untuk caranya nanti saya perlihatkan ya teman-teman. Jadi ini kita siapkan pot seperti ini. Nah untuk teman-teman yang punya styrofoam di rumah seperti ini ya, bekas apa biasanya packing kayak televisi atau barang-barang apalah elektronik gitu ya, kayak bekas magicom, ini saya tidak buang, sengaja buat penyangga ya teman-teman. Kalau penyangga anggrek itu macam-macam ya, bisa dari kawat, dari apa sajalah, tapi untuk saya pakai bambu ya, karena di sini banyak bambu. Dapat minta sih dari orang yang bikin kerajinan gitu ya. Nah jadi dengan styrofoam ini supaya untuk bisa jadi tiang penyangga teman-teman. Nah teman-teman, ini saya sudah siapkan pot ya, dan ini styrofoam ya, bekas apa aja lah ya, bekas kemasan-kemasan, kita potong segini. Nah kemudian tadi saya kan udah disiapkan bambu ya, kita cobloskan aja bambunya ya. Nah seperti ini ya, kemudian masukin di pot ini, kuat ya. Nah untuk medianya sendiri saya menggunakan 3 macam ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa pakai arang atau apa saja lah, untuk media sebenarnya bebas ya, tidak fanatik, kitanya aja yang merawat suka fanatik. Ini saya menggunakan pakis cacah ya, yang biasa digunakan pakai papan, ini bekas cacahannya, jadi saya manfaatin dipakainya untuk media juga. Nah ini arang tuh, jadi media saya itu 3 macam. Kadang kalau nggak ada cacahan pakis ya cuman pakai arang aja. Kenapa sekarang pakai cacahan pakis? Karena kebetulan ada ya. Kalau saya biasa memanfaatkan yang ada, seperti kayak sabut kelapa gitu, itu bisa diganti dengan moss. Cuman kalau moss karena saya harus beli, maka saya menggunakan yang tidak beli seperti sabut kelapa, tapi tetap seperti beli juga ya, karena untuk prosesnya itu saya kan tidak mampu dikerjakan sendiri, jadi ya ngupahin juga. Nah seperti ini teman-teman, udah cukup ya seperti ini. Jadi kita isi 3/4-nya aja ya. Kalau potnya tinggi ya setengahnya. Jadi kalau penggunaan pot itu disesuaikan dengan tanaman, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Nah kemudian saya tambahkan cacahan sabut ya. Jadi kalau saya bikin sabut yang serabut untuk ditempel di di papan, itu menanam anggrek di papan, biasanya ada bekas cacahan-cacahannya. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi kita bisa memanfaatkannya. Jadi sabut itu sama sekali tidak terbuang ya, untuk
cacahannya kita manfaatkan juga untuk menanam ya. Yang dalamnya untuk menanam keki yang masih kecil-kecil, dan bagian kulitnya untuk menanam yang ditempel. Jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk penanaman dendro yang akarnya banyak ya. Nah, ini jumbo sekali. Seperti ini. Nah, teman-teman, jadi tiang ini kita kasih tali, dan ini tangan saya kotor sekali ya. Dari arang ya. Beginilah kalau petani ya. Kalau awal-awal dulu saya merasa risih ya, jadi suka pakai kaos tangan, tapi ternyata tidak nyaman ya menggunakan kaos tangan itu. Maka ya udahlah, biarin kotor-kotor juga ya, yang penting sukses. Nah, setelah kita kasih tali seperti itu, kita tumpangin aja si ini dendronya ya di sini. Nah, kita tumpangin, kemudian diikat ya teman-teman, diikat supaya tidak terjatuh tentunya. Nah, jadi ini penyangga yang sederhana ya, tidak mengeluarkan banyak biaya. Styrofoamnya dapat bekas dan bambunya dari Minta, karena ya Minta juga yang yang tidak digunakan lagi ya, mereka juga membuangnya, maka saya mintain ya. Nah, seperti ini udah selesai. Kemudian atasnya kita tambah sabut lagi sedikit ya teman-teman. Atasnya kita tambah sabut lagi sedikit di sini ya, sabut yang halus bagian dalamnya buat nutupin akar ya. Jadi akarnya kita tutup sedikit, tidak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, seperti ini aja cukup buat menjaga kelembaban ya, karena tanaman anggrek itu butuh sekali kelembaban, tapi lembab juga harus disesuaikan dengan cahaya matahari ya teman-teman. Kalau lembab cahaya mataharinya kurang, tidak sesuai, maka dia akan busuk ya. Nah, kalau kering dia akan, media kering misalnya ya, nah dia akan kurus, maka harus dikasih lembab. Tapi ada syaratnya, harus disesuaikan dengan cahaya matahari yang diterima. Kalau tidak ya busuk ya. Nah, jadi cukup seperti ini teman-teman. Kita tinggal menempatkan di mana ya. Nah, untuk penanaman awal ini saya tempatkan di tempat yang agak teduh. Kalau misalnya di bawah paranet, nah itu seharian ya full gitu kena cahaya matahari, karena hanya 60 atau 50% aja kalau di bawah paranet atau di bawah pohon. Nah, kalaupun kena cahaya matahari langsung, ini kita ambil yang pagi ya, sebentar aja, mungkin 3-4 jam. Jadi kalau penanaman baru kita tempatkan di tempat yang panas, langsung itu nanti daunnya rontok. Nah, perlahan setelah akar baru tumbuh, dia udah kelihatan sehat, baru kita geser sedikit-sedikit dan bisa pulsan puren. Kalau dihujankan ya, saya hampir semua tanaman anggrek saya itu dihujankan ya. Jadi kalau hujan tuh seger lah. Oke teman-teman, ini untuk penanaman dengan akar yang cukup banyak ya. Kita lanjut untuk penanaman dengan akar yang masih sedikit ya, dan dendronya masih remaja. Nah teman-teman, sekarang bagaimana dengan penanaman anggrek yang masih ini seedling ya, pra remaja atau seedling. Nah, ini kita potnya juga disesuaikan, jadi potnya yang kecil ya. Nah, untuk akar yang masih sedikit seperti ini, apalagi masih seedling, kita kasih sabutnya dibungkuskan ya. Jadi ini sabut kita potong pendek ya, kita potong segini. Nah, tuh teman-teman, jadi kita potong pendek ya.
Kemudian untuk ini kita bungkuskan ya teman-teman. Untuk dendro ini yang masih kecil ya, kita bungkuskan seperti ini di bagian akar ya. Tidak apa-apa, bonggolnya ketutup sedikit. Ada yang macam-macam pendapat ya, bonggol tidak boleh tertutup ya. Memang tidak boleh kalau ditutup sama arang ya, karena arang itu keras, nanti dia susah mengeluarin tunas ya. Kalau dengan sabut boleh ya. Jadi setelah kita tutup, kita siapkan arang ya di pot sini. Dan ini bagian tengahnya agak di ini ya, dikasih tempat untuk masukin sabut ya teman-teman, kayak lubang di bagian tengahnya supaya sabut ini tidak goyang ya. Kemudian kita tambahkan juga sabut ini ya, bekas cacahan di bagian atas di sekitarnya, dan mungkin agak dipadetin. Yang sabut di sini pakai sabut lagi aja supaya nanti kalau mau bertunas dia tidak kesulitan ya. Kalau dipadetin dengan arang nanti tunasnya sulit ya teman-teman. Tapi kalau sabut itu kan dia tunas itu bisa tembus kalau ke sabut, karena sabut mah tidak keras ya, empuk. Yang keras itu arang, makanya jangan ditutup itu kalau pakai arang ya. Kalau dengan sabut boleh ya. Nah seperti ini teman-teman, selesai ya penanamannya nih tuh. Jadi tidak jatuh ya, tidak harus pakai penyangga kalau untuk ukuran shading kecil. Nah ini udah selesai, kita tinggal menyimpannya di tempat yang sesuai, yang cocok ya. Ada cahaya matahari dan juga penyiramannya harus disesuaikan. Oke teman-teman, selesai sudah cara saya menanam anggrek yang besar maupun yang kecil. Terima kasih sudah menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.